Hai semuanya, selamat datang di podcast perdana kami pada segmen Opini Kami Anak Komunikasi. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya dengan Kurnia Ulia dan rekan saya Nur Aido Mesa dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nusantara. Nah, kali ini kita bakal bahas topik yang relevan banget nih antara Gen Z berkualitas sama di era digital, teman-teman. Iya. Relevan banget kan? Betul, jadi topik kita kali ini adalah gimana sih jadi Gen Z yang berkualitas di era digital. Nah, kira-kira karakteristik si Gen Z ini tuh usia berapa atau dari tahun berapa sampai tahun berapa nih bisa dikatakan Gen Z, Kak? Nah, menurut aku tuh secara spesifik nih ya. Secara spesifik tuh mungkin dari kelahiran tahun 1997 sampai 2012. Oh iya sih, itu mungkin udah mulai ini ya, udah ada Bisa disebut perkembangan Gen Z. ya, Gen Z itu sudah mulai ada perkembangan teknologi juga nggak sih? Iya. Terus juga kita harus menghindarin bullying ya, cyberbullying. Oh iya benar. Misalnya sekarang tuh apa-apa berantemnya udah nggak udah nggak langsung. Oh iya, digital. Iya, Iya. di Instagram si Anu tag sana tag ini kan sih, udah gitu. Iya benar-benar. Iya, jadi di era digital ini etika profesi penting sih biar enggak bikin orang down ya kan dengan adanya status orang, terus bikin kita gak sih, kita bukan ya, kayak kita gitu, bener gak sih kayak gitu? Iya benar-benar. Jadi ini juga ada hubungannya nih sama jejak digital ya, Daya. Oh iya sih, Karena bener banget sih. aku tuh pernah lihat deh seliweran kalau misalnya kita sebelum masuk kerja tuh dicek dulu nama sosmednya apa. Oh iya bener, itu di digital ya? Nama sosmednya apa, nama ini Aku baru tahu. apa. Terus abis itu kan suka ada ini dikomentari oleh ini, gak taunya komentarnya yang mengandung sara dan lain-lain, itu bisa mempengaruhi kan, waduh ini orang diterima atau enggak ya di perusahaan ini gitu. Oh iya sih, bener sih. Apalagi yang ini ya, pernah ada orang pas kerja tuh sempat dicek, ini ada riwayat piutang di online. Oh iya ya. itu juga benar. Bener-bener sekarang tuh beda banget ya sama era dulu sampai era digital sekarang, bener landscape dunia kerja kayak gini. Iya, apalagi ada banyak fenomena kayak kita nonton video, iklannya pinjol, itu sering banget. Iya. Kan? Terus sebenarnya niatnya kan mau bantu orang ya, mungkin dia lagi kesusahan dengan bunga yang kecil, cuman ada orang yang menyalahgunakan, ya jadi pinjam sana Konsep sini. dirinya kita harus kuat banget ya, Daya. Iya, makanya penting nih kita bahas ya etika profesi, jangan kayak gitu karena itu bisa mempengaruhi diri dia, terus atau merugikan orang lain juga. Nah, kira-kira dari yang kita bahas ini tipsnya apa sih ya, menurut Kak Dila tuh gimana tips biar bangun etika profesional yang di dunia digital ini yang nggak bisa kita kontrol tuh gimana? Yang paling susah dikontrol ya? Iya kan, kita nggak bisa kontrol nih orang bikin video atau screenshot video kita atau screenshot komentar atau status kita, padahal kita kan bukan buat dia gitu ya. Iya. Nah, tipsnya gimana nih sebagai kita Gen Z membangun etika profesi itu gimana biar kebangun gitu? Ini cuma ini aja ya. Iya, Tips sedikit aja karena ya kayaknya belum deh. ini nggak apa-apa ya. Siapa tahu ke depannya. Amin. Yang paling pertama tuh mungkin harus mengurangi sosmed kan. Itu ngaruh loh, karena kalau kita ngurangin sosmed, kita jadi ngelihat scroll tuh nggak asal komen, nggak asal like. Oh, berarti mengurangi apa nih sosmednya? Penggunaan sosial media. Oh, kalau kerjanya di sosmed gimana tuh? Kalau kerjanya di sosmed Iya. kan mungkin ada kebutuhan khusus untuk mengetahui landscape-nya kan. Oh, iya. Kayak apa nih yang lagi viral, buat konten apa nih. Tergantung niatnya sih. Oh, balik lagi ke orangnya dong. Iya. Terus Karena dalam beretika ini yang paling utama tuh konsep diri. apa tuh? Konsep diri, karena kitanya harus Harus tahu dulu ya gitu ya. Iya. Terus tahu yang mana yang salah, yang mana yang benar. Terus Berarti harus sering-sering ini dong ya, harus sering-sering baca atau nyari-nyari informasi iya. mana yang baik. Terus bijak menggunakan sosial media. Iya Itu yang sih. paling penting. Sama apa lagi ya? Apa lagi deh? Tips buat etika profesi nih biar tahu Oh iya, apa nih. sama
ketikan tuh ngaruh banget loh teman-teman. Iya sih. Ketikan ngaruh banget. Berarti harus jaga etika tulisan gitu ya. Ketikan sih lebih tepatnya kayak. Oh iya. Kalau chat atasan kan nggak mungkin pakai caps lock. Iya, tapi dia Ibu, saya izin kerja. besok Itu kalau pakai caps lock, kalau pakai caps lock kan nadanya gitu kan. Iya. Kalau tulisannya kapitalnya di atas aja, di depan aja tuh, jadi ibu saya izin kerja ya. Ditambah emot gini. Beda ini ya, ketikan juga nggak ya ternyata. Kan ngaruh. Ya mungkin tipsnya itu mungkin. Nah kira-kira berarti ada di teknologi informasi komputer Teknologi informasi dan komunikasi. Iya. Itu maksud aku. Jadi berarti di era digital ini ada kelebihan dan kekurangannya. Banyak banget dah. Kelebihannya itu kita kan jadi apa-apa serba mudah ya. Ya, lebih cepat kita mau sih, lebih makan efisien. apa, pesen GoFood bisa asal apa ada duitnya. Ada duitnya. Terus apa-apa akses lebih mudah ya. Iya benar. Terus kayak lagi. pesen apa mau pergi nih nggak ada motor, pesen Gojek, Oh iya, Grab, ya. Maxim, Terus juga ada identitasnya juga ya, jadi biar kita nggak salah nih. Kita juga ngerasa aman, keprotek. Terus Apa ini kalau itu kelebihan ya, kita bisa ngomongin kelebihan. Apa lagi kelebihannya nih? arus informasi jadi lebih cepat tuh kan juga bagus juga sih ya. Iya, jadi apa ya? Dulu kan pakai susah ya. Kayak pakai maps aja nih kita tahu kan. Oh ini lagi macet nih kita. Oh iya bisa kayak kelihatan. Bener-bener sih. Wah bener-bener canggih sih. Canggih banget. Nah kalau misalnya kekurangannya kira-kira apa nih? Nah kalau kekurangannya kalau dilihat dari kelebihannya nih kan kelebihannya arus informasi jadi lebih cepat. Kekurangannya itu mudah tersebar hoax. Oh iya sih, jadi harus berwaspada ya. Cepat, jadi kita harus waspada. Iya, jangan di status asal-asalan guys tuh banyak kan nih yang nggak suka sama kita. Wah ini nih masa kita. Oh iya, ini terakhir. Kalau dari Aida sendiri tuh ada nggak sih, kan Aida nih kerja ya di agensi. Menurut kamu sendiri seberapa pentingnya sih etika? Itu mau habis dulu. Bener, Gen Z tuh paling ngerasain gimana sih perkembangan teknologi karena kita Gen Z juga. Iya benar Gen Z juga ya, dari awal agak ada telepon atau wartel ya dulu ya, wartel sampai dulu aku sempat tuh ngerasain kamu ngerasain nggak? Iya ngerasain pakai koin. Iya pakai koin terus baru bisa nelpon. Terus juga teleponnya juga ada kabel lagi tuh gak sih? Bener gitu. Dan itu berat banget loh. Iya benar banget sih, berat banget ya. Warna biru tuh. Oh ini iya tempatnya warna biru banget tuh. Itu wartel di pinggir jalan tapi ada juga tuh wartel yang masuk ke toko gitu deh kalau nggak salah. Oh iya sih ada yang warna merah juga nggak sih? Iya yang kayak masuk ke toko terus namanya wartel ya. Iya wartel. Telepon. Iya wartel banget. Nah mungkin dari situ juga kayak ngubah landscape dunia kerja juga nggak sih benar. Dari mungkin kalau dulu tuh kerja kita harus ke pasar atau enggak kita jualan baju di pasar offline lah gitu ya. Iya tradisional banget ya. Jualan jamu dan lain sekarang tuh kayak serba online gak sih? Iya benar. Mungkin kayak contohnya itu kayak kita sekarang jualan di Shopee, iya benar. Terus di Lazada ataupun marketplace sekarang itu tanpa harus ini ya, tatap muka langsung. Kayak beli lewat layar aja udah nanti besoknya datang paket. Bayar juga cashless ya. Iya benar banget sih, sekarang bayar udah nggak pakai cash lagi tapi langsung pakai e-money lah, pakai banking, pakai card kan udah pakai kris. Iya benar. Nah itu dia guys, jadi benar-benar rasain banget ya perkembangannya. Dari yang telepon pakai tombol cuma bisa kasih pesan lewat SMS dan itu tuh kadang ada yang terbatas kan, pakai pulsa ya deh. Jadi kalau nanya kamu lagi apa sekarang, kalau di WhatsApp kamu lagi apa? Iya. Jadi beda huruf, beda nada gitu ya. Iya. Kalau dulu KM LGAP, lagi ngirit pulsa nih orang ya. Iya lagi ngirit pulsa, bener sih, bener kan. Nah mungkin kita dari materi yang kita lagi bahas ini kita bisa rekening juga sih pentingnya
menjaga etika di dunia ini, di dunia era digital nggak sih? Iya, Mungkin dari dulu sampai sekarang tuh kan beda ya. Iya, semakin berkembang teknologi, semakin banyak juga tantangan yang kita rasakan. Mungkin etika. Oh, teman-teman belum tahu nih etika profesi itu apa sih Kak? Itu maksudnya tuh lebih gimana sih tindakan kita atau karakter kita atau perilaku kita di era digital ini secara profesional, bagaimana kita menggunakan media sosial ini dengan baik dan tentunya menghindari hal-hal yang buruk nih untuk si etika profesi. Contohnya tuh banyak sih untuk sekarang ya, baik yang sikap yang etis sama dan non etis. Mungkin contohnya tuh kalau di media sosial kita kayak sama atasan nih, bikin status. Kalau misalnya yang etis tuh kita harus berkata sopan, bener gak sih? Iya benar. Iya, harus sopan. Iya. Terus menghindari, ini kita udah masuk etika ya. Tadi kan kita udah bahas yang Teknologi. ya, teknologi mungkin dari perkembangannya. Terus mungkin kita lebih bahas nyambung ke etika sama teknologi sekarang tuh gimana. Mungkin kalau dulu kita ngomong biasa, ya udahlah kita selingkupan ini doang ya, kita gibah begini doang. Sekarang kalau misalnya kita bikin status, kontak kita banyak, yang ngeliatnya banyak, nah itu mungkin kita harus bisa hati-hati. Iya. Karena banyak juga tuh fenomenanya influencer bikin story udah di close friend tetap aja kesebar. Oh, siapa ya? Aduh. Jadi intinya supaya kita jadi Gen Z yang berkualitas, itu yang pertama, mungkin poin pertama nih yang mau kita bawain itu harus hati-hati dalam menggunakan media sosial. Harus lebih bijak lagi, jadi sebelum post kita pikir-pikir dulu ini gimana ya nanti pandangan publik. Tapi beda halnya dengan foto ya, ini terkait dengan kata-kata. Oh iya sih, tapi sekarang tuh udah mulai zaman-zaman apa tuh di screenshot nih, kadang ada orang iseng di screenshot terus bikin kata-kata yang nggak senonoh. Itu ngaruh juga sebenarnya sama si perilaku kurang etis juga sih sebenarnya di Gen Z Jadi ini ya. Ini ingat kata dosenku, apa? Senjata yang paling tajam, screenshot. Iya benar, screenshot ya teman-teman ya. Kita nggak tahu, gitu bikin story aja, cuman di screenshot dikasih ke orang yang nggak suka sama kita, akhirnya bikin duar aja ya, bikin apa ya tuh, gosip. Oh, mengandung apa? Bikin opini publik. Iya, jadi lebih ribut, mungkin lebih ke situ sih. Yang di TikTok juga sekarang TikTok udah nggak boleh ngomong kasar, tahu nggak? Oh iya. Aku tahu, maksudnya kayak gimana tuh? Iya, kalau misalnya kita lagi live terus ngomong kasar langsung ke banned, tahu gak? Iya. Benar sih. Iya, waduh. Kurang update. Iya kan kalian sih. Ya, itu sih. Oh iya, udah ceritain dulu dong latar belakangnya. Karena penting banget nih biar kita tahu gimana sih pengalaman Aida nih udah kerja. Apakah etika tuh sepenting apa sih, urgensinya gimana gitu. Penting banget sih kalau menurut aku ya, apalagi mulai dari latar belakangnya. Latar belakang aku kerja di agensi ya teman-teman ya. Aku mulai dari tahun 2000 berapa ya, 2022, 2023 aku udah mulai ke e-commerce terus ke agensi. Dan menurut aku sih itu penting ya, menjaga etika itu, karena di media sosial ini kita nggak bisa ngontrol orang. Terus kita juga yang tadi dibilang, mungkin kita bikin story ada yang screenshot terus di re-upload lagi, atau kita upload video nanti diedit terus akhirnya diupload lagi. Kan itu benar-benar bahaya banget nih di era media sosial, di era digital sekarang ini. Kita juga harus jadi figur yang baik sih sebenarnya kalau di media sosial ya. Soal sekali kita berbuat buruk gitu, ada misalnya kayak kasus si A kemarin. Yang mana tuh? Yang dia itu umrohin ya teman-temannya, terus ternyata ada salah satu temannya itu ada yang alias bencong lah ya, atau iya kita nggak sebut ya. Terus akhirnya itu kan sebenarnya perilaku baik ya, tapi ketika dia salah, dia upload media sosial, akhirnya ada yang balas nge-stitch videonya, akhirnya ngebahas. Nah itu bikin image kita buruk, dan itu dalam hitungan detik aja udah bisa kesebar. Jadi intinya lebih bijak lagi ya. Iya, lebih bijak, makanya seperti itu sih. Karena udah banyak fenomenanya. Iya. Terus juga etika di media sosial juga
sebagai mahasiswa, ya mahasiswa, karyawan itu perlu banget sih dijaga sih. Tadi yang mungkin yang kita bahas ya, jejak digital itu benar-benar ada sih guys ya. Jadi kalau misalnya kita dari karyawan mana, dari karyawan A sebagai apa. Nah mungkin kalau misalnya kita bekerjanya sesama people to people ya, orang sama orang, pasti dia juga nyari tahu tentang kita gitu, background kita itu gimana, TikTok kita apa sampai itu aku sampai share LinkedIn oh gitu. ya LinkedIn Ya LinkedIn itu saking biar mereka trustnya tuh naik gitu. Oh ternyata ini beneran dari official dari agensi ini. Jadi itu media sosial kita perlu dibangun juga, terus branding ya nge-branding diri kitanya juga perlu tuh pakai media sosial. Jadi media sosial tuh benar-benar dipakai untuk kebaikan. Dan juga biasanya kalau kita kerja tuh paling sekarang TikTok tuh satu kontak aja udah bisa direkomendasiin. Oh iya ya kan? Nah makanya itu penting sih, bukan scroll dari kontak Anda. Iya. Oh iya, terus kita kayak nge-share link video itu langsung ini telah melihat video Anda. Iya itu bener-bener ini ya, makanya kita ini pas dilihat nge-share Pak Bos, wah ini TikTok siapa gitu. Ternyata sering sindir kantor, wah mati kau ya. Jadi benar-benar ini. Gimana matinya? Mati kau gitu ya. Besok surat SP3 turun gitu. Karena bobo kantor. Iya, bobo kantor ya. Padahal kan buat iseng-iseng doang, naikin view, ternyata Pak Bos lihat, wah. Jadi ya kayak gitu etika. Asumsi ya, mengundang asumsi. Jadi benar-benar di media sosial itu kita harus benar-benar jaga omongan gitu ya. Terus jangan terlalu tinggi. Aduh gimana? Jangan terlalu tinggi itu gimana? Apa ya? Terlalu tinggi tuh misalnya bikin story jalan-jalan terus, bikin story kayak makan makanan mahal terus, mungkin bisa mengundang dia baru aja gitu ya, baru aja kerja di sana, storynya udah kayak gini itu sebenarnya. Ntar dulu, iya terus curhat dong. Lanjutkan. Iya, jadi etika tuh perlu ya gitu. Jadi kita harus tahu audiens kontak kita tuh siapa. Terus kalau kita mau upload di Instagram tuh yang lihat siapa. Jadi kita harus bisa memporsir gitu sih. Mantap. Ya mungkin mungkin itu ya teman-teman ya. Jadi dari aku, dari Kakak Dila benar-benar aware banget nih di zaman sekarang ini tentang etika. Terus juga tadi kita udah contoh-contohnya juga kan ya? Iya betul. Sebenarnya masih banyak lagi sih, cuma kalau misalnya kita terusin sampai jam 12 malam nggak selesai. Karena saking banyaknya guys ya. Karena kompleks banget ya, tapi podcast kali ini kita bahasnya tentang etika dan digital. Bagaimana cara menjadi Gen Z yang lebih berkualitas di era digital. Betul banget ya, mungkin dari pengalaman aku teman-teman juga bisa belajar tadi pentingnya itulah kalau di dunia kerja tuh ya kayak gitu pasti dilihat backgroundnya seperti apa. Makanya media sosial itu kita jangan semena-mena lah gitu. Jadi selain jejak digital yang paling penting tuh bagaimana kita membranding diri kita di sosial media. Jadi jangan sampai ada selebgram terus tiba-tiba mabok kan akhirnya jatuh lagi ya kan image-nya. Karena mungkin kita harus jaga lisan, jaga ketikan sih sebenarnya. Oh iya, sama ini deh aku apa? Kalau misalnya mau diterima di salah satu pekerjaan tuh suka dilihat kan sosmednya. Kalau sosmed kita aktif terus relevan dengan pekerjaan kita, kayak contohnya kita mau ngelamar jadi copywriting nih di salah satu perusahaan. Terus di sosmed kita sering sharing tentang copywriting, itu daya nilai kita naik. Nah iya itu teman-teman ya, makanya value itu kita, biar value kita naik ya gitu. Seperti itu kita harus jaga lisan kita ketika kita di media sosial teman-teman. Seperti itu sih teman-teman ya. Nah mungkin saran dari kita lebih bijak lagi ya, dari saran dari kita lebih bijak lagi. Mungkin lebih ke pesan, lebih ke pesan kita. Mungkin karena ini udah mulai di penghujung kali ya. Tadi udah bahas
definisi Gen Z gimana, etika profesi, terus juga dari kode etis atau etis yang enggak etisnya gimana sih di media sosial, perilaku yang baik kayak gimana, pekerjaan, terus juga perkembangannya gimana dalam landscape dunia kerja dan dunia sekarang dari dulu sampai sekarang. Betul. Gitu. Nah, ternyata banyak banget ya teman-teman ya, dari pembahasan kita dari Gen Z terus jadi berkualitas itu gimana di era digital, benar-benar kita tuntasin ya. Tapi kalau misalnya teman-teman masih dengan ganjel, gak apa-apa, nanti kita bisa di next podcast gak sih? Boleh banget. Bener ya. Gimana deh? Boleh banget. Boleh banget ya teman-teman ya. Nanti di next podcast teman-teman gak apa bisa follow, subscribe, dan like ataupun share video kita. Oh ya, lonceng. Iya. Ya, lonceng jangan lupa teman-teman ya, supaya teman-teman bisa Gak ketinggalan video dari kita. Atau komen-komen aja di video kita ini nih di bawah. Nanti kita bakal lihat nih komentar satu persatu. Nah, mungkin bisa kita jadiin bahan buat topik kita gitu sih. Jadi buat teman-teman, terima kasih banyak ya yang udah join di podcast kita ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.